Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna wa man tadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kebesarannya dan keagungannya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa, tak bosan dan tak jenuhnya kita hanturkan kepada Habibullah, yakni intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah, yang digelar dengan Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hanturkan kerinduan kita hanturkan kecintaan kita melalui selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana yang rela bermandiankan darah, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat yang insya-Allah bermanfaat bagi kita semua, yaitu dengan judul sungguh cerita adalah hikmah yang dapat menasihati. Ada kalanya telinga ini bosan, jenuh, muak mendengarkan suatu nasihat, dan ada kalanya pikiran ini tidak lagi bisa berpikir dikarenakan lelah, letih menghadapi suatu kesusahan dan kepayahan. Tetapi Allah ingin nasihat ini sampai ke dalam hati manusia. Allah mempunyai jalan lain. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, sampaikanlah suatu kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, dan biarkanlah mereka berpikir, dan biarkanlah mereka merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup dan hati mereka masih bisa diajak berkompromi. Mungkin jika dinasihati sudah tidak mempan, tersumbat sudah. Mungkin jika diajak berdiskusi sudah tidak mampu, dikarenakan lelah memikul keadaan dan beban dan penderitaan yang telah ia alami. Maka bacalah cerita-cerita, karena di dalamnya terdapat suatu pemikiran yang membuat kita bersyukur terhadap suatu keadaan. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta selama 89 tahun untuk bisa mendapatkan keturunan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang yang soleh. Bukan setahun, 2 tahun, tidak kenal lelah, tidak kenal jenuh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikabulkan Allah ketika umur Nabi Ibrahim alaihissalam di umur ke-99 tahun. Seperti lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana ketika ditinggalkan keluarga, ditinggalkan anak, bisnis bangkrut, hancur, maka ia sabar. Ia berdoa kepada Allah, ia berdoa dan meminta kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah, wa inni masanni yardur wa anta arhamur rahimin. Maka apalah daya kita, mereka orang-orang yang terpilih masih diuji Allah dengan keadaan susah dan payah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah masih merasakan kesusahan dan kepayahan. Lantas siapakah kita yang sekali 2 kali menunjukkan kening ke lantai, bermunajat kepada Allah, ingin hidup serasa senang, ingin hidup kenyang, ingin hidup tenang, maka malulah kita.
Menenteng sendal mereka pun kita tak pantas, apalagi ingin bisa melewati derajat-derajat mereka. Maka bacalah suatu kisah. Sungguh kisah menasihati sampai harus meluka, merangkul tanpa harus memukul. Ia menasihati secara lembut supaya kita berpikir dengan keadaan yang benar-benar keadaan yang susah dan payah. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan kalimat yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.